meter untuk di training ya. Kemarin udah training ya, training online. Iya. Nah, training online sama kan. Nah, jadi itu cara teorinya. Mungkin kita untuk selanjutnya mengulang unit dulu ya Pak. Jadi untuk yang unit sebenarnya tidak ada jauh perbedaannya dengan yang 400. Dari bodinya, dari bentuknya itu masih sama Pak. Ada yang beda nggak kira-kira? Gak ada kan? Bisa kita lihat juga dari gambar sama juga. Kalau bagian paling kiri ini buat cover ya, cover konektornya control unit. Jadi semua control unit yang ada di unit, yang ada di chassis itu nanti tersambung ke display atau IC instrument cluster. Karena instrument cluster ini dia termasuk control unit juga sebenarnya, salah satu control unit. Kemudian ini brake valve, shock kabinnya, kemudian untuk coolernya di sini Pak, di antara tengah-tengah ini ya, masih minimal aja. Kalau mau ngisi yang ditutup hitam aja, yang biru ini gak usah, bisa diisi yang tutup biru. Soalnya kalau engine-nya nyala kan tekanan tinggi, otomatis yang ditutup hitam ini akan nambah coolernya. Kalau coolernya sudah penuh nanti dia pindah ke sini, jadi kayak ada springnya, ada spring valve-nya. Nanti pas engine-nya mati tekanannya turun, nanti ini sini balik lagi. Makanya nggak usah diisi, yang penting tutup birunya ini dipastikan tutup kencang aja. Jadi kemudian untuk bagian depan ini, yang paling depan ini adalah kondensorasinya, kondensor, kemudian pengangin intercooler, paling belakang radiator. Jadi ada 3 lapis. Untuk yang di bawahnya ini pendingin transmisinya, bagian bawah. Oke, kemudian masih sama Pak, masih ada dipsticknya. Jadi kalau mau ngecek oli bisa melalui dipstick, bisa juga melalui display. Kalau di display kita menyalakan engine dulu, kita matikan, kita tunggu estimasinya untuk pengukuran akuratnya itu berapa. Kalau di sini ya sama juga sebenarnya, cuma kan lebih cepat. Sama kalau di habis mati nih engine-nya nih, kemudian di olinya di garis minus, itu bisa dilakukan penambahan sekitar 6-8 liter oli kalau kurang. Kalau di garis minus ya, kalau di antara maksimal dan minimal itu masih aman. Oke, ini untuk hasil olinya. Kemudian ini adalah filter kabin. Untuk filter kabin ini sebenarnya kita cek secara visual aja. Kalau dia perlu dibersihkan angin, digetok aja. Karena kalau kita tembak angin nanti filternya ini elemen-elemennya malah melebar. Kalau sudah melebar ya gampang masuk debunya. Kemudian untuk ini air wiper, biasanya di sini dikasih apa air wipernya? Campur sabun nggak? Iya, sama-sama. Oke, jadi untuk air wiper ini cukup pakai air bersih aja Pak. Air bersih, kalau dicampur sabun atau sampo malah karetnya kan jadi getas dia, rusak. Oke, ini untuk bagian depannya masih sama Pak sebenarnya untuk bagian depan. Kemudian ini buat towingnya, karena Volvo ini kalau unitnya terjebak itu harus ditarik sebenarnya, bukan didorong sebenarnya. Dan ini untuk kekuatannya dia sekitar 20 ton. Yang bisa dilepas juga. Oke, untuk sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Aman ya? Jadi bisa sampai ninjak karena ada pegangannya kalau mau bersihkan kaca. Kemudian di bawahnya kalau sampai nggak nyampe, ini ada tangga tambahan. Di situ bisa? Udah bisa. Nyangkut sudah berarti. Biasanya ini karena karet atau kotor kan sudah jadi agak susah. Dari awal nggak pernah dian sama. Oh, memang dari awal nggak pernah. Nah,
kunci kan nggak bisa lepas, memang agak keras sih kalau udah lama tuh sulitnya kalau kita mau naik sini. Jadi bagian kanannya ini ada solenoid ABS-nya ya. Ini ABS-nya, solenoidnya. Jadi kalau kita ngerem itu rodanya nggak ngunci, jadi dia buka kunci, buka kunci. Makanya sering kejadian ini nggak ABS malfunction. Sering ya. Itu akibatnya yang pertama sensor ABS-nya kotor yang di wheel speed sensornya. Yang pertama. Yang kedua wheel speed sensornya itu terlalu renggang, terlalu jauh lah jaraknya. Soalnya dia jaraknya 0,03. Bahkan muncul terus tuh Pak, layar. Ya, kalau ABS malfunction kan efeknya apa? Dia bisa main kan engine brake-nya. Makanya kalau sudah ABS malfunction biasanya kebanyakan kotor, karena ada istilahnya kayak ada benda lah yang ngalahin sensornya tuh. Berarti main manual bisa. Iya, kalau misalnya engine brake nggak mau nih, kita 1, 2, 3 nggak mau nih, otomatis kita mainnya gini. Manual. Iya, buka tutup istilahnya tuh. Tapi biasanya kalau orang-orang tuh ini dia ngetesnya di service brake, buang anginnya kan, tahu hilang. Biasanya gitu. Kemudian ini buat jumper angin, biasanya di sini. Jadi jumper angin biasanya kalau kompresornya nggak fungsi atau nggak pernah kejadian gearnya lock karena kehabisan angin, jadi netralkan, mau nggak mau di jumper. Kalau mau jumper baterai itu di konektor minusnya itu kan ada kayak 2 tutup tuh. Yang kiri ini itu untuk sensornya, sensor baterai. Jadi kalau mau ngejumper jangan yang di kiri, tapi yang paling ujung. Karena kalau kita jumper di bagian kiri ini itu sensornya rusak, karena konsletnya sedang terlalu banyak tegangan buat jumper, terlalu tinggi. Selanjutnya untuk bagian atasnya ini oli untuk silinder damnya ya. Yang bawah ini buat yang silinder 1, 2, yang atasnya buat 3, karena kan ada 3 silinder. Nanti bisa dicoba buat buang airnya. Kemudian ini kalau kita kan nyebutnya air dryer ya. Kalau di sini ya mirip juga, tapi ini namanya kita sebutnya APM, Air Production Modulator. Jadi dari tangki ini dia akan menyalurkan ke komponen-komponen yang membutuhkan angin, kayak rem, transmisi, deflog. Makanya APM ini dia selain dia menyaring udara dengan kotoran di air dryernya, dia menyalurkan ke komponen-komponen yang membutuhkan angin. Makanya ada portnya 12, 11, 21, 31, 1 buat ngisi, 2 buat nyalurkan, 3 buat buang gitu. Kalau untuk angin di tangkinya pastikan ya nggak ada air aja sih. Nah, masih aman ya, karena dia masih baru lah, baru umur 2 bulan kalau nggak salah. Untuk APM. Kemudian ini yang membedakan antara 400 dengan 420 di AdBlue nya. Jadi sudah ada dijelaskan ya kemarin, AdBlue itu fungsinya buat cairan agar lebih ramah lingkungan dengan cara mengurangi emisi gas buang. Dan untuk penggunaan AdBlue ini sebenarnya tidak bisa kita jadikan patokan. Biasanya kan ada yang 2 hari, ada yang 3, ada yang bahkan 2 hari, kurang dari 2 hari lah. Karena AdBlue ini
dia berkurang terus. Penggunanya 5% dari fuel. Contoh, penggunaan 5% AdBlue dengan penggunaan 100 liter fuel itu bisa aja menghabiskan sekitar 5 liter. Hanya kalau ini kan ada batasnya di 10%, tapi nggak 10% benar, 30 kan nggak apa-apa. Atau pas mau ngisi fuel, ngisi AdBlue juga nggak apa-apa, lebih bagus. Karena jangan bunyi habis, karena low power. Pengurangan power sebesar persen, nanti ada top reduce itu. Ngeceknya bisa di Ada gignya, oh, jadi aman aja. Nanti kita lihat berapa persen masih ada. Kayak kan kalau di kiri itu fuel, yang kanan itu. Kemudian itu yang pertama. Nanti amit-amit kejadian ada tulisan top reduce. Yang pertama itu AdBlue nya habis. Yang kedua sensor AdBlue nya error, top reduce juga. Kemudian yang ketiga, AdBlue ini nggak diisi sesuai standarnya atau sesuai standarnya, kena top reduce. Jadi ya jangan kepikiran buat ini ganti air aja, nggak apa-apa, soalnya kan isinya kayak air. Jangan, tetap top reduce dulu. Kemudian kita ke laporan sama baru nggak. Jadi untuk ini pun ya Pak, jadi kena bencana nih, koplar rusaknya copot atau lepas atau patah, itu nggak langsung ke tanah, dia muternya di rantai sini, jadi sebagai itu bagusnya. Kemudian sampai pesan poponya itu dia menggunakan RTH 3815, jadi beban tumpunya itu bisa sampai 38 ton. Beban tumpu di bagian belakang ini ya, XL-nya ya. Sama 15 itu adalah DCW nya, berat kotornya antara PM dengan muatannya itu 150 ton kalau mau dijadikan trailer. Itu kalau yang punya di sini yang 420 di sini itu dia menggunakan RTH 3312. Jadi beban tumpunya ini 2 XL ini itu 33 ton beban tumpunya. Kalau mau dijadikan DT seperti ini 3 ton, 12 nya becinya 120 ton kalau mau dijadikan trailer. Saya lihat bedanya dari springnya. Ini sampean di fuel truck berapa springnya? Enggak, atau nanti ini untuk yang 312 ini